Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang sholih dan sholihah? Kali ini kita akan belajar bab tentang isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, 1. Terbiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, memahami kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Yang ketiga, mengimplementasikan kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kita diberi kemudahan, diberi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Surat Al-Hujurat. Ada 4 poin yang akan Bu Maria terangkan tentang surat Al-Hujurat ini. Yang pertama, surat Al-Hujurat terdiri dari 18 ayat. Yang kedua, tergolong surat Madaniyah. Yang ketiga, surat ke-49 dalam Al-Quran. Dan yang keempat, Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la ya'tub ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadakum an ya'kula lahman akhihi maita fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Terjemahan dari surat Al-Hujurat ayat 12 ini, Allah memerintahkan bahwasanya kita harus menjauhi prasangka atau berburuk sangka atau mencari-cari kesalahan orang lain. Begitupun dengan menggunjing, karena itu adalah dosa besar. Apakah di antara kamu apabila ada yang berprasangka itu seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ayo anak-anak, kita bayangkan, kita memakan daging yang belum dimasak saja tidak mau, apalagi balasan orang yang suka menggunjing, suka berprasangka buruk, itu seperti memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Itulah azab Allah nanti ketika di akhirat, bahwasanya orang yang suka mengunjing nanti di akhirat kalau dia masuk neraka itu seperti memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Tetapi kalau dia mau bertobat, sesungguhnya Allah itu Maha penerima tobat dan lagi Maha penyayang, asalkan tobatnya itu tobat nasuha, tobat yang sebenar-benarnya, tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Paham anak-anak? Masih ingat gak anak-anak, kemarin malam Bu Maria ngasih gambar tentang seseorang yaitu Butejo. Kalau kita lihat filmnya, Butejo itu mempunyai sifat yang suka berprasangka buruk kepada orang lain. Bagaimana adabnya? Adabnya itu seperti surat Al-Hujurat ayat 12. Isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama, Allah melarang orang yang beriman untuk berprasangka buruk, mencari kesalahan orang lain dan menggunjing. Yang kedua yaitu perumpamaan bagi orang yang suka menggunjing seperti orang yang memakan daging saudaranya yang telah meninggal. Sangat menjijikkan sekali ya anak-anak. Yang ketiga yaitu Allah memerintahkan supaya tetap bertakwa karena Allah mempunyai sifat pengampun lagi penyayang. Tetapi
Jadi sifat Allah ini tidak boleh kita buat main-main. Apabila kita sudah bertaubat, kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan. Bacaan surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Arti surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya Allah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbagai bangsa, suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Adapun isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13, yang pertama, Allah tidak membedakan kedudukan manusia dari jenis kelamin, laki-laki maupun perempuan, suku maupun ras. Jadi Allah menciptakan manusia beraneka ragam supaya manusia itu bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perbedaan, manusia bisa bersyukur dan saling menghormati satu sama lain. Bahwasanya dengan berbeda itu kita saling menghargai, saling toleransi, dan yang paling penting kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang menjadi pembeda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tingkat ketakwaannya. Masih ingat cerita tentang Bilal bin Rabah? Meskipun Bilal adalah seorang budak, meskipun Bilal itu tidak mempunyai harta, akan tetapi di mata Allah manusia seperti Bilal adalah orang yang paling baik karena dilihat dari ketakwaannya. Dan yang ketiga, dalam Islam tidak mengenal status sosial dalam masyarakat. Tidak ada yang kaya dihormati, yang miskin tidak dihargai. Dalam Islam itu memandang sama rata, tidak ada status sosial seperti yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi kepada sahabatnya yang kaya, yang miskin diperlakukan sama, tidak membeda-bedakan. Alhamdulillah, materi surat Al-Hujurat sudah selesai. Pada kesempatan ini Bu Maria mencantumkan rangkuman pada bab 6 tentang surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan Al-Hujurat ayat 12 dan 13, agar anak-anak bisa mudah memahami inti dari surat Al-Hujurat dan Al-Maidah. Bisa dipelajari lagi. Apabila ada yang tidak paham, boleh ditanyakan kepada Bu Maria. Semoga bermanfaat. Bu Maria akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.